Hai Setia Friends, selamat datang dan jumpa lagi di Dapur Setia Masak. Kali ini saya akan bikin hidangan yang sangat spesial, nyami dan juga gurih. Somai tenggiri dari kota Bandung yang sangat terkenal nyami dan juga lezat. Dijamin kalian akan happy masak ini karena saya akan buat dengan satset tanpa ribet dan bisa juga untuk ide jualan kalian loh. Yuk kita olah-olah. Untuk bahan-bahannya, saya menggunakan 650 gram ikan tenggiri filet tanpa kulit ya. Kemudian 650 gram labu siam, 650 gram tepung tapioka atau sagu, 200 gram daun bawang, 6 siung bawang putih, 1,5 sendok makan garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 150 ml air untuk memblendernya. Nah, ini semua bahan-bahan somainya ya, setia friends. Langkah selanjutnya kita akan potong-potong dulu daun bawangnya. Setelah kita potong-potong, kita akan tumis supaya aroma daun bawangnya keluar ya. Iris-iris dulu bawang putih yang akan kita blender bersama dengan labu siamnya. Kalian kupas dulu ya labu siamnya, kemudian kalian belah. Kita keluarkan dahulu getahnya, kemudian bijinya kita buang, kita cuci bersih, lalu kita iris-iris untuk di blender agar lebih mudah halus. Kita timbang sebanyak 650 gram. Untuk sisanya kalian bisa skip ya. Siapkan blender, masukkan labu siam dan juga bawang putihnya, dan 150 ml air. Setelah halus, kalian taruh di dalam baskom. Kemudian masukkan seasoning garam dan penyedap rasa, diaduk. Setelah tercampur rata, masukkan ikan tenggiri filetnya ya. Ini kita aduk lagi sampai mengental ya, karena sudah kita masukkan garamnya, jadi mudah mengental. Masukkan bawang daun yang sudah kita tumis. Wah, ini harum banget setia friends, pas dicampur begini. Lalu tapioka atau sagunya diaduk ya, nggak perlu ditekan-tekan, cukup diaduk aja supaya somainya tidak mengeras. Saya aduk menggunakan spatula. Kemudian siapkan air, jika sudah mendidih matikan api kompornya. Siapkan sendok, kita takar 1 sendok makan, atasnya kita tekan-tekan dengan garpu agar keriting dan cantik. Lakukan sampai si pancinya ini penuh ya, setia friends. Nah, jika sudah hampir penuh, nyalakan api kompor. Kita tutup, tunggu sampai dia mengambang. Kita cek, kita buka, dan kita balik. Jika dirasa sudah ringan, ini tandanya sudah matang. Nah, ini kita tutup ya. Untuk bahan lainnya, pelengkapnya saya menggunakan 1 buah pare, 10 buah tahu kulit, 10 buah tahu putih, 5 buah kentang, 5 butir telur yang sudah saya rebus, 500 gram kol. Nah, ini bahan pelengkapnya ya. Untuk tahu putihnya, saya akan belah dua membentuk segitiga, seperti bentuk tahu kulitnya ya, biar sama rata dan cantik. Kemudian tengahnya kita kerat, lalu cungkil, supaya somai yang kita mau masukkan ke dalam tahu putih ini bisa menempel ya. Lakukan hingga selesai ya. Untuk tahu putihnya juga ya, setia friends, kalian kerat. Kurangi sedikit bagian tengahnya agar somainya bisa masuk sampai ke dalam. Lalu kita isi dengan isian somai tenggiri yang sudah kita buat ini. Kita tekan sambil dikerat-kerat dengan garpu
supaya keriting dan cantik ya bentuknya. Lakukan sampai selesai. Begitu juga dengan tahu kulitnya. Dipadatkan dengan garpu, dikerat-kerat ya. Lakukan sampai selesai ya setia friends. Kemudian kolnya kita kerat-kerat sesuai bentuk salur kolnya. Satu persatu kita lepas. Sementara melepas kita merebus air untuk menyiapkan si kol ini kita mau rendam ya dengan air panas. Nah ini airnya sudah matang dan sudah mendidih. Kita rendam selama 15 menit agar layu saja. Setelah 15 menit dan sudah layu, kita mau bentuk ya, kita gulung-gulung. Untuk memudahkan menggulungnya, bagian tulang kol yang keras ini akan saya pisahkan ya. Karena kalau ada tulang kolnya ini akan sulit setia friends untuk menggulungnya. Lalu kalian tumpuk secukupnya saja. Ini saya tumpuk dua, saya lipat ke atas, lipat samping kanan dan kirinya. Lalu kita gulung ke atas ya. Karena sudah direndam dengan air panas, sangat mudah setia friends untuk menggulungnya. Nah, seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Saya ulangi sekali lagi, lipat ke atas, tekan samping kiri dan kanannya, lalu gulung kolnya ke atas. Nah, seperti ini ya. Dan ini kolnya sudah jadi. Lanjut kita siapkan parenya ya. Satu buah pare, saya mau bagi tengah dulu, kemudian bagi dua. Bagi dua lagi sama rata. Untuk ujungnya, saya mau buang agar bisa berdiri. Ujung yang sebelahnya juga saya mau buang. Kemudian kita keluarkan bagian tengahnya ya, untuk kita isi dengan somai. Usahakan jangan sampai koyak ya pinggir-pinggirnya, supaya bentuknya tetap bulat. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita cuci dengan air garam ya. Nah, ini sudah dicuci, saya mau isi somai. Isi sampai ke bawah ya, setia friends. Kita tekan-tekan, lalu kita bentuk dengan menggunakan garpu. Kerat-kerat bagian atasnya agar cantik dan kriwil-kriwil gitu ya. Lakukan pengisian sampai parenya selesai ya, setia friends. Nah, seperti ini. Tara, sudah jadi. Bentuknya cantik ya. Kita mau kukus bersamaan dengan bahan lainnya. Nah, somainya sudah ready nih, setia friends. Sudah mengambang semua. Kita mau taruh di tengah-tengah panci kukusan ya. Beserta dengan isian yang tadi. Ada kentang yang sudah saya rebus, telur yang sudah saya rebus. Kemudian pare, beserta juga dengan tahu. Somainya saya taruh di bagian tengah. Karena nggak muat, saya pakai kukus 2 kali ya. Kukus selama 25 menit atau sampai 30 menit. Sampai somai tahu dan somai parenya matang ya. Penampakannya sudah cantik. Kita kukus. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah 25 menit. Wah, baunya harum setia friends. Sampai ke rumah-rumah tetangga nih kayaknya nih. Saya mau bikin sambelnya. Saya menggunakan sambal kacang ya. Untuk bahan-bahannya, saya menggunakan 5 buah cabai merah besar, 5 buah cabai merah keriting agar warnanya cantik. Kalau ini sih kurang begitu pedas ya. Kalau teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan rawit pedas ya, atau rawit domba. Kemudian 4 lembar daun jeruk, 5 buah jeruk purut,
4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 250 gram kacang tanah, 250 gram ubi orange, 700 ml air putih, 50 gram gula merah, 20 gram gula pasir, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh asam jawa, 1 sendok teh penyedap rasa. Nah, ini kita mau blender ya semua. Kalian simak ya step-step untuk pembuatan sambalnya agar rasanya yummy dan juga gurih. Nah, ubi orange-nya kita kupas, harus menggunakan ubi orange ya setia friends, karena rasanya ini akan sangat legit dan enak, perpaduannya sangat tepat. Kita iris-iris, kita gunakan sebanyak 250 gram saja, karena kacang tanahnya kita menggunakan 250 gram. Jadi 1:1. Setelah kita iris-iris, kita mau goreng dulu ya setia friends, sampai dia matang. Supaya cepat matang, saya mau tutup ya. Lalu dibalik. Hampir menuju matang, kita masukkan perbawangan dan juga percabeannya ya. Agar tidak meletup-letup, kita tutup ya. Kita tunggu sampai matang. Semua bahan harus matang agar tidak langu ya, setia friends. Nah, ini sudah hampir matang, kita tutup lagi. Sebentar, lalu kita angkat. Kita tiriskan sambil mencuci si kacang tanahnya. Setelah dicuci bersih, kita mau goreng. Kacang tanah juga harus matang ya, setia friends, agar tidak bau langu ya. Nah, jika sudah golden brown dan kecoklatan, kita angkat ya. Lalu kita masukkan dalam blender, blender bersamaan dengan ubi dan juga cabai yang sudah kita ini. Nah, sudah halus, kita tuang ke dalam panci anti lengket atau panci biasa juga bisa ya. Kenapa menggunakan panci? Karena dia akan meletup-letup. Kemudian seasoningnya kita masukkan semua bahan ya, seperti gula merah, penyedap rasa, garam, dan juga gula pasir. Nah, ini kita masukkan sambil kita aduk-aduk. Masukkan juga daun jeruk purutnya, jangan lupa dikoyak-koyak dulu ya, supaya aromatiknya lebih keluar. Saya masak selama 30 menit sampai dia mengeluarkan minyak ya. Agar tidak meletup-letup, sesekali saya tutup dan sesekali saya balik ya, setia friends. Kalau menggunakan penggorengan bisa saja, cuma nanti letupannya kemana-mana. Lebih baik menggunakan panci saja, karena permukaannya tinggi ya. Nah, ini setelah 30 menit mengeluarkan minyak, kita peras asam jawanya, 1 sendok makan aja kira-kira. Kemudian masukkan kecap manisnya, 3 sendok makan. Ini warnanya akan cantik sekali ya. Nah, ini semua bumbu-bumbunya sudah pas ya, setia friends. Tidak perlu menambahkan lagi. Wah, sudah matang nih. Saya mau cobain Saya mau ambil per item satu saja. Karena ukurannya jumbo, ini lumayan kenyang loh makan segini aja. Kenyangnya sampai sore abadi. Kemudian kita masukkan sambal kacangnya. Wah, ini sih dijamin kalau kalian jualan bakal ditungguin nih sama penggemar somai Bandung. Kemudian peras jeruk purutnya sambil dikasih lagi kecap ataupun saus yang kalian suka. Yuk kita nikmatin yuk. Wah, udah gak sabar nih, wanginya udah manggil-manggil. Enak banget. Walah, sedap sekali. Selamat recook ya, setia friends. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Thanks for watching. Bye-bye.